Yaman selalu hadir dalam panggung sejarah dunia dengan peradaban dan kerajaannya yang terbilang kuno, dimulai dengan kerajaan Saba atau Shiba, Hadramut, Himyarid, hingga kekuasaan Islam. Yaman telah hadir dalam peta dunia selama ribuan tahun, bahkan sebelum berdirinya Amerika. Dan Yaman dikenal dengan nama Yaman As-Sa'id atau Yaman yang bahagia. Kendati demikian, dalam beberapa catatan disebutkan bahwa Yaman sebagai tempat tinggal manusia sudah terjadi jauh melampaui semua peradaban itu. Yaman memiliki luas sekitar 555.000 km persegi yang membentang sepanjang pantai Laut Arab dan Teluk Aden di selatan, meliputi lebih dari 200 pulau. Pulau terbesarnya adalah Socotra yang terletak sekitar 415 km dari selatan Yaman di lepas pantai Somalia. Panjang pantai Yaman dengan garis 750 km dengan populasi penduduk sekitar 35 juta jiwa. Yaman sudah dihuni oleh manusia setelah terjadi banjir besar pada masa Nabi Nuh alaihi salam melalui putra Nabi Nuh yang bernama Sam bin Nuh. Dari Sam bin Nuh inilah diantaranya menurunkan bangsa Arab melalui Ya'rib bin Qahtan bin Abir bin Shalikh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Ya'rib inilah yang disebut-sebut sebagai orang pertama yang menggunakan bahasa Arab, yang keturunannya dikenal dengan sebutan Arab Aribah. Sejumlah besar ahli nasab dan ahli sejarah menyebutkan bahwa mereka adalah orang Yaman yang juga dikenal sebagai orang Arab Selatan, yang berarti orang Arab asli di kawasan Arab. Sementara orang Arab yang menempati wilayah bagian utara semenanjung Arab disebut sebagai Arab Musta'ribah, yang garis keturunannya mengacu pada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Istri Nabi Ismail yang bernama Ro'lah merupakan suku Jurhum, yang kemudian disebut Musta'ribah karena terjadi asimilasi keturunan dan berbahasa Arab. Orang-orang Arab Selatan, termasuk Yaman, adalah orang yang mencapai kemajuan dan pengembangan peradaban budaya maju, jauh melampaui kemajuan bagian utara yang baru mengemuka setelah Islam datang. Karena itu, Yaman memiliki sejarah yang kaya dan kompleks, serta memiliki pengaruh budaya dan sejarah yang signifikan di kawasan Timur Tengah. Saat ini, Yaman terbagi menjadi 22 provinsi, yang setiap provinsi memiliki sejarah, budaya, serta karakteristik geografis yang unik. Beberapa kota kuno dengan kebudayaan tinggi di Yaman, diantaranya adalah Son'a, Aden, dan Hadramut, yang meliputi Shibam dan Tarim. Bangunan-bangunan kuno di Hadramut yang terbuat dari lumpur menjadi cagar budaya dan masuk dalam daftar situs warisan dunia oleh UNESCO. Sebagai kawasan yang memiliki peradaban kuno, Yaman melatari beberapa kisah yang terkenal hingga saat ini. Bahkan di antaranya adalah kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Yaman diyakini sebagai tempat kerajaan Ratu Bilqis yang disebut dengan Ratu Saba dan berhubungan dengan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kaum Ad yang juga banyak disebutkan dalam Al-Quran sebagai kaum yang dibinasakan juga tinggal di Yaman saat ini, termasuk kota Iram Dzatil Imad sebagai kota yang dibuat tanpa tandingan yang diyakini berada di Hadramut. Di kawasan Yaman, Allah juga mengutus Nabi Hud sebagai nabi pertama setelah Nabi Nuh dan banjir yang melanda untuk berdakwah ke tengah kaum Ad. Yaman juga muncul dalam beberapa hadis Rasulullah, khususnya dalam gambaran peristiwa akhir zaman yang menjadi tanda kehancuran alam atau kiamat. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud disebutkan bahwa Rasulullah menyifati Yaman dengan bersabda, "Al-imanu hahuna wa asyara biyadihi ilal Yaman, wal jafa'u wa ghiladul qulubi fil faddadin inda usuli adznabil ibil. Min haitsu yatlu'u qarna syaiton Rabi'ata wa Mudhar." Iman itu berasal dari arah sana. Beliau menunjuk ke arah Yaman dengan tangan beliau. Sedangkan sifat kasar dan hati yang keras adalah pada orang-orang yang angkuh.
yaitu para pemilik unta yang berasal dari arah munculnya dua tanduk setan, yaitu suku Rabi'ah dan suku Mudhar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sementara itu, dalam hadis dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atakum ahlul Yaman, hum araku afidatan wa alyanu quluban, al-imanu yamanin, wal hikmatu yamaniyah, wal fakhru wal khayla fi ashabil ibil, wasakinatu wal waqar fi ahlil ghanam." Telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Mereka adalah orang-orang yang paling lembut jiwanya dan paling lunak hatinya. Iman itu dari arah Yaman, dan hikmah itu dari arah Yaman. Kesombongan dan berbangga diri berada pada pemilik unta, sedang ketenangan dan kewibawaan berada pada para pemilik kambing. Kemunculan sabda Nabi ini sebagaimana riwayat dari Imran bin Husain yang bercerita bahwa Bani Tamim datang kepada Rasulullah. Beliau bersabda kepada mereka, "Bergembiralah kalian, wahai Bani Tamim." Namun mereka menjawab, "Kenapa Anda memberi kami kabar gembira? Lebih baik Anda memberi kami sesuatu pemberian." Mendengar jawaban mereka, wajah beliau pun sontak berubah. Lalu datang penduduk Yaman, maka beliau bersabda kepada mereka, "Terimalah kabar gembira, karena Bani Tamim tidak mau menerimanya." Mereka, orang-orang Yaman menjawab, "Kami siap menerimanya, wahai Rasulullah." Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Maghazi dalam Jami'us Shahihnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani saat mensyarahi hadis ini dalam kitab Fathul Barinya mengatakan bahwa orang-orang Yaman dalam hadis ini adalah orang Yaman dari bangsa Himyar yang datang ke Madinah pada tahun 9 Hijriah untuk berbaiat masuk Islam dan belajar agama atau tafakuh fiddin. Kedatangan mereka bersamaan dengan kedatangan Bani Tamim yang pada tahun 9 Hijriah beberapa utusan dari berbagai kabilah bangsa Arab berbondong-bondong datang ke Madinah untuk menyatakan masuk Islam. Kemudian terkait dengan hadis melalui Uqbah bin Amir yang menyebut Rasulullah bersabda, "Ahlul Yamani araku quluban wa alyanu afidatan wa anja'u ta'atan wa fi riwayatin wa asma'u ta'atan." Penduduk Yaman adalah orang-orang yang paling lembut jiwanya, paling lunak hatinya, dan paling bermanfaat amal ketaatannya. Dalam satu riwayat disebutkan paling mendengar ketaatannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani memberi komentar tentang hadis ini. Kesimpulannya, sabda beliau yang menyebut Yaman mencakup setiap orang yang dianggap orang Yaman, baik karena faktor domisili maupun karena faktor kabilah. Hanya saja yang lebih terkenal adalah karena faktor domisili. Dan memang itulah yang bisa disaksikan di setiap masa dari keadaan penduduk arah Yaman dan penduduk arah utara. Orang yang berasal dari arah Yaman biasanya hati dan fisiknya lembut. Sebaliknya orang yang berasal dari arah utara biasanya memiliki hati dan fisik yang kasar. Yaman juga muncul dalam beberapa hadis yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman atau menjelang kiamat. Menjelang akhir zaman nanti akan terjadi peristiwa terbitnya matahari dari barat yang akan disusul dengan munculnya binatang melata dari perut bumi. Rasulullah bersabda dalam riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah, binatang bumi itu akan keluar dengan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman. Lalu ia akan menancap hidung orang kafir dengan tongkat dan akan membuat terang wajah orang mukmin dengan cincin. Apabila telah berkumpul beberapa orang yang makan di satu meja hidangan, maka salah seorang dari mereka akan berkata, "Makanlah ini wahai orang mukmin, dan makanlah ini wahai orang kafir." Setelah peristiwa itu, tidak lama kemudian muncullah angin lembut dari Yaman yang akan mencabut nyawa setiap jiwa yang beriman. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha yab'atsu riham minal Yaman alyana minal harir, fala tadau ahadan fi qalbihi." Qala Abu Alqamah, "Mithqalu habbatin." Wa qala Abdul Aziz, "Mithqalu dzarratin min imanin illa qabdatuhu." Sesungguhnya Allah akan mengirim suatu angin dari arah Yaman yang lebih lembut dari sutra.
Setiap orang yang masih memiliki keimanan dalam hatinya, walau hanya sebesar biji sawi, pasti akan dicabut ruhnya oleh angin tersebut, tanpa tersisa seorang pun. Hadis riwayat Muslim. Angin lembut ini bertiup sebelum hari kiamat tiba, setelah kebinasaan bangsa Ya'juj dan Ma'juj, serta kaum muslimin hidup dalam kemakmuran. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nawas bin Sam'an yang panjang tentang kisah Dajjal. Fabainama hum kadzalika idz ba'atsallahu rihan thayyibatan fatakhudahum tahta abatihim fatakbitu ruha kulli mu'minin wa kulli muslim wa yabqa syirarun nas yataharajuna fiha taharujal khumuri fa'alaihim taqumus sa'a. Tatkala mereka hidup dalam keadaan demikian itu, Allah mengirim sebuah angin yang lembut yang mengambil mereka dan mencabut nyawa setiap orang mukmin dan muslim, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang jahat. Mereka saling bermusuhan di antara sesamanya, seperti keledai yang saling bermusuhan di antara sesamanya. Dan pada masa orang-orang itulah kiamat akan terjadi. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis yang lain diinformasikan bahwa akan muncul kobaran api dari Yaman yang menggiring orang untuk pergi ke negeri Syam. Dalam hadis Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari tentang 10 tanda-tanda besar hari kiamat disebutkan bahwa yang terakhir kali adalah keluarnya api dari Yaman. Wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Yang terakhir ialah api yang keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat berkumpul atau mahsyar mereka. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam riwayat Muslim yang lain juga dari Hudzaifah Al-Ghifari disebutkan secara lebih spesifik, yakni Aden. Wa naru takhruju min qa'rati Adanin tarhalun nas. Api yang keluar dari sebuah lubang di daerah Aden yang menggiring umat manusia. Selanjutnya dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar api dari Hadramut atau dari laut Hadramut yang mengumpulkan manusia sebelum datangnya hari kiamat. Para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami bila kami mendapati masa tersebut? Beliau menjawab, hendaklah kalian memilih negeri Syam. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.